Untuk mengincar acara selanjutnya, untuk menyatukan semangat kembali untuk mahasiswa, kita mulai dari Giza. Segera Giza. Semua tahu bahwa pada tahun 17 Agustus 1945 telah dideklarasikan sebuah negara yang berdasarkan Pancasila. Berarti negara Pancasila sudah lahir. Sudah? Nah, sekarang yang kita tanyakan adalah kapankah lahirnya manusia Pancasila? Ya. Di sini TTP akan mengajak kita semua, ayo mari kita lahir dan melahirkan manusia Pancasila. Makanya kami punya satu konsep yang kami sebut Cadapinaka. Nanti kita bandingkan dengan 4 pilar, ya. Ini sama-sama 4-nya. Tapi nanti kita lihat apa itu Cadapinaka. Pernah dengar? Pernah dengar Cadapinaka? Nah, sekarang udah ada ya. Nah, Cadapinaka artinya cakar, dasar, pilar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ingat, Cadapinaka, canya cakar, dasar, pilar, maka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, itu jadi ada 4. Untuk membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mungkinkah kalau tidak ada pilarnya? Bisa? Bangunan harus punya pilar. Pilarnya apa? Undang-Undang Dasar 45. Ya. Pilar bisa tegak jika tidak ada dasar, fondasi. Bisa? Nggak bisa. Harus ada dasar yang kita sebut Pancasila. Ya. Pancasila pun masih dipertanyakan. Apakah itu bisa tegak jika tidak ada Bhinneka Tunggal Ika? Maka harus ada cakarnya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi cakar, dasar, pilar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya minta kalau saya bilang bilang apa? Cakar. Cakar. Garuda harus punya cakar. Ya. Dasar. Dasar. Oke. Cakar. Dasar. Naka.
Oke, sekarang pertanyaannya, apakah yang paling utama ditakutkan oleh manusia di dunia ini? Ada nggak? Tuhan. Dahsyat. Jawaban ini dahsyat, meskipun salah. Tapi dahsyat. Kenapa? Karena sila yang pertama adalah ketuhanan. Jika kita takut Tuhan, sudah beres semuanya. Sudah beres nggak? Ternyata nggak beres, Mas. Berarti belum takut Tuhan kita. Kalau kita Tuhan nggak? Hah? Hah? Tahu sih. Nah, berarti nggak takut Tuhan. Bukan Tuhan yang kita ikuti. Ya kan? Buktinya apa? Korupsi masih jalan. Berarti Tuhan belum menjadi peringkat pertama yang kita ikuti. Mengapa industri apa saja laku? Persoalannya di sini karena manusia takut miskin. Maaf Pago sekolahnya laku gara-gara takut miskin. Iya kan? Iya. Kenapa? Karena nanti saya kalau nggak punya kita gimana kerjanya? Kalau saya nggak punya pengetahuan nanti saya mau bisnis gimana? Ya kan? Berarti takut miskin ini bisa mendongkrak dan sekaligus bisa berbahaya. Kita ambil positifnya. Jadi jangan sampai kita berlebihan takut, ya kan? Tapi kalau kita kelola, ini menjadi tenaga yang luar biasa. Tepuk tangan buat Ipija. Apa penyebab adanya kemiskinan di dunia ini? Wah, dahsyat. Ya, jadi ada logika, rajin bekerja, rajin pangkal kaya. Ini udah gak laku, Mbak. Kurang apa tuh? Petani rajinnya. Hah? Kurang apa? Buruh, banting tulangnya. Bukan banting dengkul lagi, tulang-tulangnya sudah dibanting. Kita lihat sekarang Ibu, Bapak sekalian, kita sedang menuju revolusi mental yang sebenarnya. Ya, oke. Bapak lihat kondisi mental yang split personality tadi, ya, dia ya akan melahirkan skala gelombang otak gamma, ya. Dengan skala gelombang tertentu, maka dia akan kelenjar aktifnya akan mengeluarkan yang disebut adrenal, ya. Kemudian si adrenal ini menghasilkan hormon yang dihasilkan olehnya adalah noradrenalin. Apakah penyakit fisik yang jika noradrenalin ini keluar menetes, ini mah hipertensi. Perhatikan, hati-hati. Jadi kalau dulu bilang dosa tak apa-apa, nggak benjol, sekarang mulai benjol, mulai ada benjolnya. Hati-hati, ketika kita merasakan mah perbaiki. Jangan-jangan ini, jangan-jangan noradrenalin kita telah menetes. Ya, diakibatkan apa? Skala gelombang otak yang bekerja secara tidak stabil dan seimbang. Ya. Nah, itu baru splitnya. Gimana kalau kita punya sikap benci dan antipati, ya, keluar yang lain, ya, kortisol, lahirlah obesitas, gangguan organ reproduksi. Jadi semua penyakit fisik dia tidak lahir begitu saja. Tapi ada sumbangan dari penyakit mental. Gitu. Ngerti? Hati-hati, ya. Maaf. Agar kita berhati-hati dengan diri kita sendiri. Mulai sekarang kita lihat kita punya penyakit apa. Jangan-jangan ada sifat tertentu yang sedang kita tidak sadar kita pelihara. Kita jangan bilang, oh ternyata orang diabetes itu gara-gara takabur. Kalau dalam logika ini bisa. Bagaimana obatnya? Berarti obatnya gampang. Obatnya balik aja, ya.
Gimana tidak munafik, nanti keluarnya hormon apa? Gimana tidak agitatif, nanti keluarnya hormon apa? Kebalikannya akan menyehatkan tubuh kita. Gitu. Ini yang kita sebut revolusi mental, harus menyehatkan jasmani, rohani, dan sosial sekaligus. Ya. Kita menuju bangsa Indonesia yang sehat, rohani, jasmani, dan sosial. Oke? Oke. Sekarang kita lihat efeknya. Kita lihat efeknya. Hormon stres berlebih mengakibatkan dehidrasi, diabetes, stroke, sakit jantung. Jadi penyakit itu tidak gratis. Artinya apa? Kita telah menyumbangkan. Kenapa? Dalam bentuk apa? Mental buruk tadi, dari mental ke fisik. Percaya nggak ini? Tuhan punya sistem kerja. Ya. Jangan main-main dengan mental. Ya. Ketika kita mempermainkan ini, seolah-olah nggak ada bahaya. Nanti pelan-pelan yang menetes hormon itu, menetes, menumpuk, tiba-tiba stroke, tiba-tiba diabetes, tiba-tiba buta, tiba-tiba death. Kemudian setelah penyakit fisik, maka itu juga akan menyerang penyakit sosial. Ya, orang yang mentalnya kesetanan, terjadilah misalkan pembunuhan, pembegalan, korupsi. Ya. Setiap hari kita menonton televisi, apa yang kita lihat? Sedih. Ya. Sekarang ini kita masih melihat itu orang lain. Tiba-tiba besok kita sudah lihat terjadi di rumah tangga kita, terjadi terhadap anak-anak kita. Mau gini? Berarti kita sudah mulai menemukan bahwa apa? Satu, yang disebut revolusi mental adalah merevolusikan dari 9 mental kesehatan menjadi 9 mental ketuhanan. Nah, waktu juga saya jadi sangat terburu-buru di dalam waktu. Mungkin nanti ada sesi tanya jawab, kita akan makan di sana saja. Jadi saya serahkan kepada